Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman kelas 9? Ya, di video kali ini kita akan membahas soal-soal ujian sekolah khususnya tahun pelajaran 2022 dan 2023 untuk kurikulum 2013 paket A dengan waktu ketika ujian sebenarnya 120 menit. Namun sebelum pembahasan, jangan lupa yang pertama berdoa dulu sebelum belajar. Yang kedua, meniatkan untuk mencari ilmu semata-mata karena Allah. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menyaksikan videonya secara seksama dari awal sampai akhir. Oke, kita mulai. Jadi soal pilihan ganda. Oke, perhatikan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 58. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 berikut. Nah, ini pelajaran di kelas 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tawassaw fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansiyu fangsu yafsahillahu alladzina amanu minkum. Nah, lafal apa yang tepat untuk melengkapi ayat tersebut? Kita lihat yang A, la tanfuduna illa bisultan. Ya, ini jelas tidak ya. Ini kalau nggak salah di surat Al-Jin. Terus walladzina utul ilma darajat. Ya. Jadi jawabannya yang B. Nah, ini bisa kita lihat di pelajaran kelas 7 bahwa yarfa'illahu ladzi. Nah, ini Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang berilmu pengetahuan. Oke. Kita lanjut soal yang kedua. Perhatikan Quran Surat Ali Imran ayat 134 berikut. Alladzina yunfiquna fis sarai wal kadhi wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, ini yang kemarin teman-teman semua sudah baca di ujian praktek. Nah, contoh perilaku yang mencerminkan. Nah, tipsnya di sini sudah ada kata kuncinya ya. Memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kita tinggal cari saja di pilihan ganda. A. Amat menerima dengan lapang dada keadaan keluarganya yang kurang mampu. Ini belum sesuai sepertinya ya, karena kata kuncinya ada di memaafkan. Ahmad menerima, Ani tidak pernah putus asa. Ini juga belum sesuai. Agus tidak pernah membalas dendam. Nah, di sini ya, yang jawaban yang tepat adalah yang C ya, karena dia memaafkan sehingga tidak membalas dendam terhadap orang yang telah menyakitinya. Soal yang ketiga ini masih tentang ayat-ayat Al-Quran, yaitu Al-Furqan ayat 63. Nah, sekarang ini yang tajwid khususnya membaca bacaan mat. Masih ingat ya bacaan mat itu apa? Ini adalah cara membaca satu tajwid di mana membaca dipanjangkan bacaannya. Nah, mat yang terdapat pada akhir ayat. Nah, sudah ada tandanya di sini. Kita lihat ini ya. Ini. Nah, cara bacanya bagaimana? Nah, ingat kalau ada berhenti di akhir ayat. Nah, fathah tanwin itu ya berubah menjadi fathah dan dipanjangkan 2 harokat. Jelas jawabannya yaitu yang C. Ini ya. Ingat kembali kalau kita berhenti di akhir ayat, fathah tanwin berubah menjadi fathah dan dipanjangkan 2 harokat. Kebetulan di sini karena diikuti juga dengan huruf alif bergandeng dengan mim sehingga dibaca panjang 2 harokat. Oke, seperti itu untuk cara membaca mat. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Jadi tidak usah khawatir dengan bacaan yang panjang. Kita langsung lihat pertanyaan dulu. Berdasarkan tersebut, sikap Adi yang mencerminkan kandungan Al-Furqan 63. Nah, ayo coba diingat-ingat kembali Al-Furqan 63 tentang apa. Nah, tapi kalau kita baca, setelah itu kita membaca di sini, saya yakin akan kelihatan bahwa ya ini tentang yaitu sikap rendah hati ya, tentang sikap rendah hati ya. Di Al-Furqan 63 itu tentang, nah di sini kan ceritanya ada anak yang ranking 1 tapi dia tidak sombong ya, dia rendah hati dan tidak peduli dengan ilmunya ya. Kita lanjut ke soal nomor 5.
Nah, di sini kita diminta memperhatikan An-Nahl 114. Ada yang bergaris bawah. Lafaz yang bergaris bawah pada ayat tersebut memiliki arti. Nah, di sini teman-teman tidak usah bingung. Sudah ada kata kunci, yaitu waskuru. Nah, berarti artinya bersyukur. Ya udah, tinggal cari sini kata yang dan bersyukurlah atas nikmat Allah. Yang nomor 5 jadinya A. Soal nomor 6. Ini 1 sampai 6 masih bahas ayat-ayat Al-Qur'an. Az-Zumar 53. Nah, hukum bacaan qalqalah. Ini pelajaran kelas 9 yang bisa kita pelajari. Nah, ditunjukkan pada lafaz yang mana. Saya yakin semua masih ingat ya. Qalqalah itu apabila salah satu dari huruf ba, jim, dal, to, dan qaf. Nah, di sini jelas, di sini ada huruf qaf. Nah, yang ini ya pada kata lataqnatu huruf qafnya ini disukunkan. Nah, ya, jawabannya lataqnatu, jadi yang C ya. Ini Az-Zumar 53. Oke, kita masuk pada soal nomor 7. Pak Faiz bekerja penjual dawet di pasar Sukamaju. Penghasilan tidak menentu, kadang tidak habis. Dia pernah menyerah, tidak pernah menyerah, dan mengeluh. Nah, tidak habis sisa dagangnya di bagian kepada tetangga dan sanak saudara. Yang memberikan pengamalan Az-Zumar 53. Nah, apa lataqnatu tadi? Yaitu ya tetap berdagang setiap hari atau tidak putus asa. Ya, lataqnatu itu artinya tidak putus asa. Makanya dia jawaban yang tepat adalah tetap berdagang setiap hari. Ya. Nomor 8. Kelas Jamil terdiri 29 siswa 6 dan beragam non-muslim. Pada saat bulan Ramadan, Jamil puasa dengan muslim tidak puasa. Nah, Jamil merasa kurang nyaman ketika yang non-muslim makan di hadapannya meskipun memang saat itu waktunya makan siang. Perilaku yang mencerminkan Al-Hujurat, ini tentang toleransi ya. Al-Hujurat 13 adalah yang mana? Nomor 8 yang tepat adalah yang do ya. Jadi tidak mempermasalahkan. Nah, karena memang dia tidak puasa dan itu juga waktunya makan siang. Nah, kalau belum waktunya mungkin belum dipermasalahkan. Jadi jawabannya ini adalah yang tepat do 8. Ya, ingat ini tentang toleransi. Kita harus menghargai dengan yang berbeda dengan yang ada pada kita. 9. Perhatikan ilustrasi berikut. Abdullah punya hobi bersalawat. Suatu hari ia bersama teman-teman bersalawat dengan menggunakan alat rebana sehingga suaranya terdengar keras sekali. Nah, tetangganya ada acara kebaktian. Abdullah tidak memindahkan pindah berlatih di rumah Ahmad yang lebih jauh dari rumah Pak Markus. Tujuannya biar tidak mengganggu acaranya Pak Markus. Nah, ilustrasi ini ya menggambarkan Al-Hujurat ayat 13 sama dengan nilai-nilai moderasi beragama, yaitu adalah ya jelas salah satunya nilai toleransi. Nah, ini soal baru, dulu belum ada tentang moderasi beragama. Dan di sini sudah kelihatan saling toleransi. Jawabannya nomor 9 adalah do. Oke ya. Ada bacaan panjang tapi tidak usah bingung. Kita fokus di pertanyaannya. Kisah ini menggambarkan penerapan keyakinan bahwa Allah SWT memiliki Asmaul Husna. Nah, jadi ini ceritanya ada guru yang merintahkan 3 muridnya untuk menyembelih di tempat yang tidak ada yang bisa melihat. Nah, yang lain ada yang menyembelih di dalam gua, di belakang pohon. Namun ada satu, nah ceritanya seperti satu siswanya, muridnya yang tidak mampu melaksanakan tugasnya karena dia merasa tidak ada satu tempat pun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira itu termasuk asal sunnah yang mana? Yang nomor 10, masih ingat, kita lihat satu-satu. Al-Khabir, ini adalah
maha teliti. Ya, As-Sami ini maha mendengar, Al-Basir ini maha melihat, Al-Alim maha mengetahui. Nah, jelas yang paling tepat ini adalah maha melihat. Ya, nanti mungkin yang lain akan dibahas juga ini. Soal nomor 11. Perhatikan soal surat Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Berdasarkan tersebut dapat disimpulkan bahwa malaikat, ini tentang malaikat ya. Nah, kita lihat di ayatnya, walau man fis samawati wal ard ma indahu la yastakbirun. Nah, di sini ya malaikat itu la yastakbirun, tidak sombong, an ibadatihi wa la yastahsirun, dan beribadah tanpa pernah lelah. Yusabihuna laila wan nahara la yafturun, ya baik siang maupun malam. Nah, dari ayat ini kita lihat pilihan-pilihannya. A. Tidak memiliki hawa nafsu, dan tidak makan, tidak minum. Ini belum tepat. Yang B. Tidak berubah bentuk apa saja, dapat berubah bentuk apa saja atas izin Allah, juga tidak tepat. Yang C. Patuh dalam semua perintah Allah, juga kurang tepat. Yang terakhir ini ya, yang tepat selalu menyembah Allah dan bertasbih. Jadi salah satunya ya di sini ya. Wa an ibadatihi wa la yastahsirun. Ya, selalu beribadah kepada Allah tanpa pernah lelah. Oke, nomor 11 itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 12. Nah, ini ya masih tentang moderasi lagi. Nah, jadi ceritanya, siswa SMP yang bernama Ahmad rajin memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Nah, Ahmad itu dalam menamai akun media sosialnya selalu menggunakan identitas profil dan nama akunnya sesuai nama sebenarnya. Padahal temannya banyak yang menyembunyikan identitas mereka di akun media sosial. Nah, menurut Ahmad, memasang profil dengan nama sebenarnya adalah bagian dari akhlak seorang muslim yang meneladani sifat wajib Rasulullah, yaitu kejujuran. Nah, Ahmad menyampaikan kepada teman-teman bahwa kejujuran yang terlakukan melalui sifat Rasul yang harus kita terapkan dalam semua sisi kehidupan. Nah, ilustrasi nilai moderasi beragama yang sesuai dengan perilaku Ahmad adalah ya, salah satunya adalah yaitu yang berkeadaban, yang memiliki adab-adab yang baik. Yaitu adab apa? Jujur ya. Jujur, ini adab yang baik, kejujuran itu. Nah, ini soal model baru ya, dulu jarang ada. Nah, makanya kita bahas teman-teman besok kalau ketemu biar tidak kaget, karena ini bisa mengecoh, mungkin teman-teman akan memilih keteladanan ya, tapi yang tepat berkeadaban. Soal nomor 13. Perwujudan fungsi iman pada hari akhir yang paling tepat ditunjukkan pada pernyataan nomor ini ya, perwujudan fungsi iman pada hari akhir. Nah, kita lihat satu persatu. Anan sangat berhati-hati dalam bertutur kata karena dia sadar bahwa apapun yang terucap akan dibutuhkan secara detail dari hari penghitungan amal. Ini juga benar ya. Lolos satu. Baru rajin membaca Al-Quran dan sebagai ibadah untuk kali ini juga benar. Chandra berbanyak membaca istighfar sampai sholat. Dia pun istighfar sampai jadi bahwa dia bersalah. Ini juga benar. Diana sangat suka membantu temannya karena dia akan dapat tabungan untuk masa depan. Ini juga masuk. Amal berhati-hati karena dia ingin dihargai setiap pemimpin yang bijaksana. Nah, ini ya tidak termasuk. Berarti antara 1, 2, 3, 4 kita lihat opsinya. 1, 2 ya. Ya, kalau lebih bagus ya 1, 2, 3 ya. Kalau 4 ini tabungan masa depannya apa belum jelas. Kalau jelas akhirat, berarti jawabannya yang A. Soal nomor 15. 14. Simaklah ilustrasi berikut. Indonesia, posisi geografis, sering mengalami gejala alam, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, dan sebagainya. Dan ini tidak bisa dihindari. Masyarakat Indonesia harus saling bahu-membahu menghadapi bencana alam tersebut. Peran semua masyarakat dan pemerintah dapat membantu bangkit menghadapi situasi ini.
Nah, hikmah beriman dari akhir adalah terkait kondisi tadi di ilustrasi. Yang kita lihat, A dapat menenangkan jiwa, B menumbuhkan sikap optimis, C menjauhkan diri dari sifat sombong, D senantiasa bersabar dan syukur. Ya, yang paling tepat ya, karena kita tahu ya iman dari akhir ya, kita harus senantiasa bersabar dan juga bersyukur. 15. Nah, ini ada, perhatikan kisah sukses berikut. Ya, ini kisah sukses Maudy Ayunda, salah satu artis Indonesia. Di antara perilaku disebut yang merupakan ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Nah, di antara perilakunya Maudy Ayunda, kita lihat ya. Merupakan bicara termuda pada Forum Ekonomi Global 2015. 2015 dipilih Kementerian Pemuda Perempuan, Anak Indonesia, Kementerian Inspiratif Indonesia. Ia juga menangkan Bubu Award sebagai influencer digital terbaik dan milenial paling berpengaruh, dan Setel Award atas keterlibatan khusus di media sosial dan kolaborasi dengan SIM Niaga dalam gerakan Kejar Mimpi. Nah, keberhasilan Maudy bisa saja membuat ia merasa hebat, bisa untuk mengembangkan diri, atau kan lebih tetap rendah hati. Ya, di sini kalimat rendah hati, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat opsinya. Berhak merasa bangga, jelas tidak boleh ya kita merasa bangga. B merasa cukup puas kalau misalnya sudah menjaga keberhasilan, ini juga belum tepat. Menjaga sikap rendah hati karena capaiannya adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya. Meskipun sukses tapi tetap rendah hati. Perhatikan berdasarkan hasil perilaku Syauqi. Kita lihat, Syauqi adalah seorang sendiri di satu SMP darahnya. Ia adalah anak yang soleh, selalu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh guru dan teman-temannya dengan baik. Oleh karena itu, ia terpilih menjadi ketua kelas dan setahun kemudian terpilih menjadi ketua OSIS. Oke, kira-kira kalau ada anak yang diberi kepercayaan dan dengan baik, ini sifat apa? Ya, jelas ya, nomor 16 ini tentang sifat amanah. Ya, mudah yang ini ya. Kita lanjut di soal nomor 17. Berdasarkan kutipan berita tersebut, perilaku berikut yang sesuai. Nah, ini ada kutipan dari kompas.com tentang Eti Anggraini, pendidik program Social Studies. Dia yang berhasil mendapatkan International Care Award sebagai pendidik paling empati saat bencana COVID di masa pandemi kemarin. Nah, ayo kira-kira yang sesuai apa ini? Yang pertama, menjadi teladan dalam setiap event, kegiatan lomba maupun sosial. Yang B, ini juga belum tepat ya. Yang B, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial di daerahnya. Ini juga belum tepat. Yang C, punya kepedulian terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Nah, ini ya, masuk. Coba kita lihat ini dulu. Bersikap adil, nah ini juga belum tepat. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Oh ya, ini soalnya ada pilihan ganda 40 dan urean 5. Di video yang ini kita bahas sampai nomor 20 terlebih dahulu. Sisanya nanti di video yang kedua. Ya. Oke, kita lanjut ke soal 18. Tidak usah bingung dengan bacaan yang banyak, kita lihat ke apa yang ditanyakan. Pada informasi tersebut, sikap jujur yang benar. Nah, ini ada yang menemukan duit 50.000. Nah, yang lain pengen dibuat dulu jajan, tapi ada satu anak yang ingin dikembalikan kepada kakak kelas, kepada yang kehilangan. Nah, kita bisa lihat ya opsi jawabannya. Zainal punya kebiasaan untuk selalu menyampaikan informasi yang sesuai dengan kenyataan. Nah, tadi di sini diceritakan bahwa yang pengen mengembalikan bernama adalah Zainal. Ya udah, berarti jelas. Ya, di sini adalah Zainal. Nah, kita lihat yang B, C juga jelas tidak. Jelas tidak.
masuk ke jawaban. Yumna ingin memanfaatkan kesempatan langka. Nah, C. Tony mengajak temannya untuk berpikir secara logis, ekonomis, dan berdapat menguntungkan. Ini juga salah. Randi yang kehilangan uang menunggu reaksi bagaimana orang yang menemukan uangnya. Ini juga tidak tepat. Yang tepat ya A. Kemudian nomor 19. Hasan, seorang siswa prestasi kelasnya. Saat guru menerangkan mata pelajaran, Hasan bisa diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Suatu saat dalam proses belajar kelas, Hasan sedang bersenda guru dengan teman-teman sehingga ditegur guru. Reaksi Hasan dan temannya ada yang langsung diam dan memperhatikan, ada yang tetap bersenda gurau. Nah, berdasarkan nilai tersebut contoh perilaku berbakti. Ya, ini tentang perilaku guru yang paling tepat. Ya, kita lihat A. Mendengarkan setiap nasihat guru. Ya, ini juga sudah cocok. Kita lihat dulu yang lain juga. B. Beri hadiah, juga belum tepat. Selalu mengingatkan nama. Ingat nama, ini juga belum tepat. D. Sering berkunjung, ini juga belum tepat. Jadi yang tepat nomor 19 adalah yang A. Mendengarkan setiap nasihat guru. Oke, soal yang terakhir di pembahasan video sesi 1 ini. Tolong menolong adalah sikap membantu orang lain yang kesusahan dan meringankan bebannya. Sikap tolong menolong harus dijaga karena pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial tetap membutuhkan pertolongan orang lain. Keadaan seperti ini bisa saja muncul sewaktu-waktu, misalnya pada saat berangkat sekolah di pagi hari yang terburu-buru. Adinda mengetahui bahwa Sinta terjatuh dari sepeda. Sikap yang dilakukan Adinda adalah, ya jelas ya, kalau ada yang jatuh tentu ditolong. Ya, ini jelas menolong Sinta yang baru terjatuh dari sepeda. Nah, mudah 20. Oke, gitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa ya untuk disimak sampai akhir di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.